Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera, semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya mewakili Dr. Nurdadi Saleh yang kebetulan beliau adalah Ketua Dewan Pembina yang tidak hadir pada acara ini dikarenakan sesuatu hal yang pasti berhubungan juga dengan masalah corona. Bukan berarti beliau kena corona, tapi situasi yang beliau tidak berangkat ke Surabaya ini. Oleh itu permohonan maaf dari beliau kepada panitia khususnya, pada para peserta, pada senior-senior guru besar. Baik, yang terhormat juga para guru besar, para peserta yang hadir. Kita akan menyampaikan tentang materinya tentang etika kedokteran profesi obstetrik ginekologi. Bisa dibantu slide-nya aja ya Mas. Ya. Kita tahu yang disampaikan beliau adalah tentang belajar kasus dokumen legal, bagaimana apa yang harus dilakukan agar untuk pencegahan agar tidak terulang. Ini hal yang penting sekali buat kita semua. Slide lanjut, mungkin saya bisa dibantu slide-nya dari belakang saja. Ya, dalam yang untuk kita ketahui bahwa dalam menghadapi suatu pekerjaan kita sehari-hari, di mana dokter itu adalah bekerja yang kita hadapi adalah manusia, sehingga kita memerlukan hal-hal yang lain daripada mungkin bidang-bidang lain. Oleh karena itu dokter mempunyai perlindungan hukum harus yang memadai. Dalam hal ini kita punya yang namanya undang-undang di praktek kedokteran di nomor 29, maaf ini salah, soalnya nomor 29, 24, di mana dokter dalam melaksanakan tugas mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang, nah ini yang penting, melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dan memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan SOP. Artinya SOP yang dimaksud adalah perangkat langkah-langkah yang dibakukan menyelesaikan suatu proses kerjaan rutin di bidang kedokteran. Ini sangat penting sekali. Jadi selama dokter itu menjalankan sesuai dengan standar profesi dan standar operasi dan prosedur ini, insya Allah kita tidak akan dituntut. Dan kita tahu selama ini ada namanya jurisprudensia dari Mahkamah Agung ya, bahwa menyatakan bahwa dokter itu tidak dapat tuntut. Pertama, apalagi dokter mengupayakan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati untuk kesembuhan pasien sebagaimana praktek rata-rata dokter yang baik. Apa itu dokter yang baik? Dokter baik adalah dokter yang bekerja sesuai dengan standar. Walaupun kita tahu yang namanya standar ini bisa berbeda antara masing-masing, tapi standar minimal dalam pelayanan memberikan yang terbaik pada pasien itu setidaknya sama. Memang kita tahu mungkin standarnya Prof. Bowo, standarnya Prof. Yopi, itu mungkin cara terapinya bisa beda, tapi insya Allah standar yang mereka lakukan itu hal sama. Karena ada standar yang sampaikan baik dari evidence base, dari klinikalnya, dari pasiennya, di mana seorang dokter juga mempunyai yang namanya professional judgment. Professional judgment yang terdiri dari clinical judgment dan ethical judgment. Ini yang harus dijalankan sehingga dokter itu nyatakan baik dengan kondisi kemampuan lingkungan sama. Ini pun dimunculkan oleh MA sebetulnya muncul dari kasus waktu di Pati, di mana ada seorang Ibu Stianingrum, Dokter Stianingrum namanya, di Pati yang menyuntikkan obat dan terjadi shock anafilaktik sehingga jadi waktu meninggal. Dokter itu dituntut hukuman
lalu naik banding ke pengadilan negeri sampai ke MA. Alhamdulillah di MMA waktu itu dari ketua MA-nya Profesor Seno Aji. Profesor Seno Aji ini orang tua dari Indrianto Seno Aji, saat ini juga menjadi lawyer in-house di Pogi Jaya di Jakarta. Nah, beliau yang menyatakan bahwa dokter tuh selama dia sudah melakukan berupaya sungguh-sungguh, sudah tidak bisa dituntut. Dan dalam kondisi dan kemampuan lingkungan sama, ini sangat penting sekali. Karena nggak bisa kita samakan standarnya di Dr. Sutomo dengan standar yang di Papua misalkan gitu, atau di Kalimantan. Ini juga menjadi pertimbangan kita. Yang kedua, tentang tindakan medis dilakukan oleh dokter sebagai suatu alternatif yang mengupayakan kesembuhan yang telah disetujui oleh pasien. Ini penting, artinya ada informed consent. Informed consent ini hal yang penting karena memang di Undang-Undang Kedokteran pasal 45 menyatakan juga bahwa informed consent itu hal yang penting dan memang wajib dilakukan dengan pasien. Namun di pasal penjelasannya katakan bahwa dalam keadaan darurat informed consent itu memang tidak diperlukan. Ini juga terus terang yang membebaskan dulu sejawat kita Dr. Ayu waktu terjadi kasus di Manado, di mana dianggap keadaan darurat tidak memerlukan informed consent, tapi itu wajib harus jelaskan. Dan yang kita harus ingat bahwa informed consent itu adalah wewenang yang diberikan pada dokter setelah dokter itu memberikan penjelasan dengan baik dan benar, dengan mempertimbangkan diagnostiknya apa, dasar diagnostiknya apa, indikasi medisnya apa, prosedurnya bagaimana, resikonya apa, komplikasinya apa, sampai juga alternatif yang mungkin bisa diberikan kepada si pasien tersebut. Jadi bukan berarti iya. Dan kita harus ingat hubungan dokter dengan pasien saat ini beda. Dulu memang dokter pasien apa kata dokter dia iya. Dokter suruh minum air putih iya, dokter suruh minum obat iya. Tapi saat ini pasien mempunyai hak untuk bertanya. Kenapa saya diberikan itu dok? Apa? Sampai semuanya bisa ditanyakan juga sehari. Yang ketiga, yang pastinya ini soal rekam medik. Semua harus tercatat. Makanya kita semua diajarkan namanya SOAP, segalanya harus tercatat dalam medis. Dan untuk perlu saya ingatkan di Undang-Undang Kedokteran, rekam medik ini salah satu yang tidak di judicial review. Jadi masih ada ranah hukumnya, ranah pidananya. Ini salah satu yang harus kita perhatikan. Sehingga ada hal-hal lain juga yang juga kita harus berikan hukum. Ya ini disampaikan juga tentang penghentian kehamilan di Undang-Undang Kesehatan 36 tentang aborsi. Aborsi ini di sini nyatakan bahwa memang di pasal 75 katakan bahwa semua dokter dilarang melakukan aborsi. Namun ada pengecualiannya, yaitu kedaruratan medis dan perkosaan. Kalau kita lihat dari KUHP, nah ini enggak cocok bahwa semua tindakan penghentian kehamilan aborsi itu dilarang. Itu di HP. Jadi sehingga ini yang penting karena kalau kita ngomong KUHP ini memang banyak yang berkesan bertentangan, bukan bertentangan ya. Agak berbeda dengan undang-undang. Namun makanya kita harus tahu bahwa lex spesialis ini sangat penting buat kita. Di KUHP itu seperti contohnya kalau ada kematian aja kan cuma mengatakan barang siapa di 490 pasal 1 barang siapa membuat kematian itu semua menjadi hukuman. Oleh karena ini salah satu undang-undang yang bisa nyatakan bahwa sebetulnya dokter dalam melakukan tindakan-tindakan itu tetap mempunyai perlindungan. Juga dalam hal perdata. Perdata ini kasus yang umumnya adalah masalah ganti rugi. Ini kasus yang tidak mudah karena begitu kena perdata biasanya masuk pengadilan, biasanya pengadilan akan mengatakan 2 minggu untuk masing-masing menyediakan mediasi. Setelah 2 minggu mediasi tidak bisa dilakukan, masing-masing akan membawa saksi yang meringankan dari kedua belah pihak. Nah ini sangat penting sekali karena saat ini tidak jarang pasien pun membawa saksinya dari pihak pasien adalah dokter juga. Nah ini akhirnya jeruk makan jeruk gitu ya. Dan sudah berapa kali terjadi rata-rata kita banyak sekali kalah kalau dalam rangka perdata ini. Cuman yang harus disadari bahwa sebetulnya kita selalu kena dalam hal bahan investasi. Kita dianggap ada suatu kontrak antara hubungan dokter dengan pasien itu. Namun sebetulnya kontrak hubungan dokter pasien ini sebetulnya bukan kontrak seperti orang dagang.
tapi untuk menyembuhkan. Kita tidak menjanjikan kesembuhan, tapi kita membuat sesungguh-sungguh. Yang namanya inspending verbinding ini ada upaya bersungguh-sungguh dokter itu melakukan. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah berupaya bersungguh-sungguh untuk memberikan terbaik pada pasien itu? Mohon maaf, kadang pasien perlu kita datangnya 1 jam, 2 jam lagi. Pasien kadang-kadang perlu dokter diperiksa sekarang, masih sibuk, datangnya nanti malam. Itu semua bisa menjadikan suatu hal-hal yang berbuntut menjadi penuntutan tadi. Tapi insya Allah selama kita berbuat sungguh-sungguh, seharusnya itu bukan termasuk dalam beban prestasi. Ini yang sampaikan. Sehingga kita menyatakan bahwa tadilah, ayo kita kembalikan pada diri kita bahwa dokter harus menjadi dokter yang baik dan profesional agar tidak jadi kasus penuntutan. Dengan apa? Ya jalani semua. Karena ciri khas profesional pertama adalah kompeten, yang kedua dia akuntabel, terukur, yang ketiga altruism, mengutamakan pasien, keempat kesejawatan dan etika. Dan itu semua juga tertuang dalam hal tersebut di pasal 50, yaitu dokter harus punya skill, knowledge, dan attitude. Ini sebagai standar profesi yang kita sebagai dokter harus memiliki. Yang kedua, sampaikan bagaimana apabila terjadi somasi atau tuntutan. Nah, saya sampaikan tadi, ada kejadian tidak diinginkan. Dokter ini adalah makhluk ajaib. Kenapa saya bilang makhluk ajaib? Karena maling ayam aja dituntut cuma pidana. Dokter bisa masuk ke semua ranah. Tiba-tiba datang wartawan, datang keluarga, nanya macam-macam. Datang lagi mungkin ditegur sama teman sendiri, semua bisa masuk. Masuk koran, masuk TV, ya, trial of public. Bisa masuk ranah pidana, dianggap kita sebagai maling ayam aja. Kita dituntut, kita dipanggil karena ada kematian, hal macam. Karena di mata hukum semua orang itu sama. Sehingga kita bisa masuk ke arah pidana. Sementara kita tahu, kita ngadepin polisi, kita jalan di lampu merah depan, begitu polisi ngeliatin kita aja kita langsung bilang, wah bawa SIM nggak ya, bawa dompet nggak ya, bawa KTP nggak ya, bawa SIM nggak, bawa STNK nggak ya. Apalagi tiba-tiba dokter-dokter mendapat surat panggilan dari polisi. Wah itu biasanya kita yuk keringat dingin ya. Belum lagi masuk ranah perdata, ganti rugi tadi sampaikan. Belum lagi masuk ranah disiplin, belum lagi masuk ranah NKEK. Jadi emang dokter ini makhluk ajaib, dokter yang bisa masuk dalam suatu ranah. Nah MKDK di disiplin ini juga hal yang saat ini juga mudah karena masalah disiplin yang dilakukan. Dan dia tidak ada, walaupun sudah damai dia terus saja, nggak berhenti. Juga perdata, masalah ganti rugi, bisa MM-an kita dituntut oleh pasien tersebut. Sehingga yang dilakukan pertama, kalau ada kasus, ayo laporkan setiap kasus pada POGI cabang. Tapi jangan lupa, pertemuan internal tetap harus dilakukan di rumah sakit. Melalui komite medik, melalui dokter pelayanan, kita duduk bareng. Sehingga kita lihat ada nggak prosedur-prosedur yang dilanggar. Kita minta jangan mencoba mengatasi produk sendiri. Kita perlu organisasi, kita perlu profesi. Insya Allah di Surabaya ini saya yakin sudah ada teman-teman. Apalagi sekarang kita punya teman-teman dokter objin yang ahli dalam bidang hukum. Ya, kita juga sekarang punya Pokja mediasi. Dulu memang mediasi ini suatu yang dianggap sekarang batal. Sekarang setelah mediasi sudah iya, besoknya tuntut lagi, sekarang tidak. Mediasi ini bisa didaftarkan pada pengadilan negeri setempat sehingga dianggap sah dalam hal melakukan mediasi ini. Penanganan kasus selalu dari kasus ke POGI cabang, lalu melalui sidang Dewan Pembina dan mengambil suatu keputusan. Dan tidak usah terlalu khawatir, saat ini mungkin kita bidang lain, POGI tugasnya adalah mengayomi anggota, melindungi. Kita tidak lagi melakukan kesalahan atau memberikan kesalahan. Tapi tetap kasus ini harus dilakukan suatu audit maternal di rumah sakitnya sendiri. Audit klinis dilakukan. Supaya itu bisa menjadikan pertimbangan di POGI juga. Karena lain rumah sakit pasti lain juga permasalahan yang terjadi. Dan Dewan Pembina ini
yang pasti kita lakukan analisa pada kasus-kasus tersebut. Dan kita tahu kasus itu bisa putih, abu-abu, atau hitam. Artinya abu-abu, ya itu biasa atau hitam, misalkan dokter tersebut memang jelas-jelas melakukan suatu hal yang ya mungkin operasi yang tidak pada tempatnya, atau melakukan sesuatu yang ya seperti contoh lah, kami di suatu rumah sakit ada seorang dokter di mana kasus itu dilakukan suatu tindakannya, maaf saya sebut aja ovum pick up, ternyata jadi perdarahan. Dokter A ngirim ke dokter B melakukan ovum pick up, ternyata jadi perdarahan. Lalu pasien itu 5 jam kemudian sakit perut, setelah sudah selesai operasinya, balik lagi ke rumah sakit, diterima sama dokter C USG, ternyata ada hemoperitoneum, bahwa jadi perdarahan, tapi bukannya dilaporkan ke A ke B, bukannya dibuka, ditunggu lagi, malah masuk ICU, dipantau lagi oleh dokter D. Artinya pasien ini masuk dokter A, dokter B, dokter C, semua tidak ada yang melakukan suatu tindakan apapun, sampai akhirnya pasien meninggal dunia. Ini terjadi pembiaran yang terus terang ya kita pasti upayakan untuk mediasi. Namun kalau kasus itu benar adanya, ayo kita maju bersama. Walaupun ini tidak mudah, saya tahu teman-teman pasti capek karena memerlukan tenaga, biaya yang tidak mudah. Ya, orang itu Dewan Pembinaan Cabang ini bertindak sebagai konsultan. Jadi ayo mendampingi, ini sebagai tugas kita di profesi. Makanya saya mohon pada cabang-cabang untuk terus mendorong, mengayomi anggotanya. Dan yang kedua, Dewan Pembinaan adalah menentukan saksi ahli. Ini sangat penting sekali. Karena keterangan ahli ini hal yang cukup menentukan. Namun saksi ahli ini seyogianya adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui kasusnya. Ya, jadi bukan orang-orang yang tidak tahu kasusnya, ini sangat penting. Pernah terjadi di MK DKI, kebetulan saksi ahlinya adalah seorang yang senang memberikan kuliah. Kebetulan kasusnya adalah kasus bayi dengan PK2 lama, terjadi hipoksia, 18 jam kemudian bayinya meninggal. Sehingga si keterangan ahli ini dia berceritalah bahwa kemajuan ilmu persalinan itu dilakukan bisa dengan berbaring terlentang, bisa setengah duduk, bisa miring. Malah yang paling bagus tuh miring atau setengah duduk karena mencegah terjadinya penekanan vena cava sehingga arteri uterina tidak jadi hipoksia segala macam. Hakim cuma dengar aja, abis itu dia nanya, menurut dokter, kalau yang kasus ini dok, lahirnya gimana dok posisinya? Litotomi itu gimana? Telentang nggak? Ya telentang. Oh berarti salah dong nih, karena dokter ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang karena si dokter ini tidak tahu pasiennya. Dulu di Jakarta pernah seorang guru besar kita juga, Prof. Yunisaf, beliau kita tahu urogin, beliau suruh menjadi saksi ahli tentang kista endometriosis. Akhirnya beliau menolak, ini bukan bidang saya. Ini juga hal-hal yang penting, gitu loh. Dan lakukan dan tahu situasinya. Jadi tidak bisa disamakan antara kondisi Jakarta dengan kondisi di daerah-daerah. Jadi keterangan ini sangat penting. Pernah terjadi di Riau, ini mungkin masih ingat ada kasus teman kena sampai 6 bulan diambil kasusnya. Ini masalah hanya ada seorang pasien jam pagi masih ANC dengan beliau. Beliau menyatakan bahwa ini harus operasi karena bayi besar. Pasien tidak mau. Jam 7 malam pasien datang dengan pembukaan 4 cm, pengen lahir biasa, karena pengen lahir biasa di rumah sakit itu boleh dilahirkan oleh bidan, sehingga dokter tidak dilaporkan. Pada jam 11 terjadi PK2, dipimpin meneran 20 menit, tidak lahir, bidannya yang lapor dokternya, dok ini pasien dokter yang tadi datang, ternyata saya nggak lahir. Nah kan saya udah bilang harus operasi, udah siapin, ternyata kamar operasi dipakai, baru bisa berlanjut jam 1 malam. Namun dalam persiapan itu, bayinya lahir. Waktu bayi lahir nggak nangis, lahirnya juga sama bidan, dokternya di rumah masih, rumahnya jarak 100 meter lah kira-kira. Nah ini jadi masalah, jadi penuntutan pada si dokter. Dan ternyata dokter itu
Kenapa dituntut waktu itu? Padahal dokternya nggak ikut nolong persalinan, yang lahirin juga bidan, meninggal juga 18 kemudian. Karena dianggap pada jam 11.20 waktu bidan itu telepon ke dokter dan dokter bilang iya dia akan datang, itu berarti sudah ada pengalihan tanggung jawab kepada dokter tersebut. Nah pertanyaannya hakimnya cuma gini kepada saksi ahli, dok kalau ada kasus emergensi dokter ditelepon harusnya datang nggak? Datang. Nah ini nggak datang dia, ya udah kena dokter ini. Jadi ini yang harus kita sadari bahwa keterangan ahli ini harus orang yang mengetahui kasusnya dan bisa mendudukan masalah dengan baik dan benar. Dan anggota Dewan Pembina kita berharap adalah SPOG yang punya rekam jejak, kredibilitas, integritas, kebijakan. Walaupun kita tahu semua manusia tetap punya kekurangan, tapi monggo silakan. Dan di dalam Dewan Pembina ini juga ada Ketua POGI Cabang dan kita berharap ada para pakar. Jadi biasanya di situ ada teman-teman dari Opsos, dari uroginekologi, dari FER, dari Vetomenal yang hadir, yang ikut di situ. Sehingga boleh saya simpulkan, ayo pada teman-teman, jangan pernah menangani kasus semua sendiri dan semua harus bersama-sama dengan organisasi profesi. Ini sangat penting sekali. Dan sampaikan tadi bahwa terus terang jadilah dokter yang baik dan profesional, ya. Di mana profesional tadi saya katakan seorang profesional adalah orang yang punya kompeten, akuntabel, aturisme, mengutamakan pasien, dan kesejawatan dan etika, ini sangat penting sekali. Dan jangan pernah mencoba menangani kasus sendiri, ayo bersama organisasinya. Kalaupun di organisasi Anda merasa tidak tertangani dengan baik, monggo silahkan naik banding ke POGI Pusat. Insya Allah kami juga akan siap memberikan advokasi atau pengayoman dengan baik. Ya, dan tadi POGI cabang tetap harus dilibatkan. Mungkin ini yang saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan ini menjadi penyegaran kita semua dalam menghadapi kasus-kasus kita, karena tadi saya sampaikan bahwa kita dokter dalam melakukan hal yang terbaik buat pasien, kita sebagai dokter mempunyai professional judgment, kadang-kadang ini bukan berarti baik juga buat si pasien, namun insya Allah dengan kita melakukan pekerjaan sesuai dengan standar, dengan kita melakukan semua dengan suatu inform konsen yang baik, dengan kita semua mencatat rekam medik dengan baik, mudah-mudahan tidak terjadi penuntutan pada kita semua. Demikian mungkin yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan dalam perkataan, mudah-mudahan insya Allah dalam PIT Veto Maternal ini kita juga mendapatkan ilmu dan kita bisa mengingatkan satu sama lain untuk kita menjadi dokter yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.